Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada yang asing dengan sosok Yohanes Pembaptis. Jika kita membaca latar belakangnya di Injil Markus, maka kita akan mengetahui bahwa Yohanes adalah sosok pelayan Tuhan yang amat sederhana. Yohanes tinggal di padang gurun, menggunakan jubah bulu unta. Ia menggunakan ikat pinggang dari kulit dan makanannya adalah belalang serta madu hutan. Namun di balik kesederhanaannya itu, Bapak Ibu, Yohanes dipercayakan sebuah tugas yang tidak sederhana. Yohanes dipercayakan menjadi seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan pekerjaan pelayanan Yohanes Pembaptis itu melalui bacaan Injil kita dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 18. Nanti Anda bisa membacanya secara lengkap masing-masing. Namun saya coba mau memaparkan sedikit isi dari bacaan Injil kita hari ini. Di bacaan Injil kita ini, Lukas 3 ayat 1 sampai 18, kalau kita nanti baca, kita dapat mengetahui bahwa tugas Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu adalah melalui karya layanan khotbah-khotbahnya. Ya, Yohanes yang ditugasi khusus oleh Tuhan mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu melakukannya melalui khotbah, gitu ya. Di dalam khotbahnya Yohanes menyuarakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang, serta membaptis orang-orang yang telah mengakui dosa-dosa mereka. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu, Yohanes tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia tidak mau menjadi satu-satunya orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis juga mengajak banyak orang yang mendengar khotbahnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan bersama-sama dengan Yohanes. Di ayat 3 dikatakan di sana, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Kemudian ia melanjutkan, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes Pembaptis mengajak banyak orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan melalui ayat itu Yohanes mau mengatakan kepada orang banyak bahwa kamu semua, orang-orang banyak yang mendengar khotbahku, gitu ya, kata Yohanes, kalian harus bersiap untuk kedatangan Tuhan. Oleh karena itu bertobatlah. Karena apa? Karena pertobatan adalah cara untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yohanes mau mengatakan bahwa pertobatan itu cara untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Pertobatan adalah cara untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Pendamai itu. Bagi Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, pertobatan itu harus dimulai dengan sebuah upaya penting, yakni penyangkalan diri terhadap ego, terhadap keinginan diri yang dilakukan setiap saat di dalam kehidupan manusia. Kenapa begitu? Ya, karena kita tahu ya, ego atau keinginan diri itu adalah permulaan dari munculnya dosa. Dan ketika dosa itu muncul dan berkuasa, kita tidak mampu untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang banyak untuk bertobat dari penundukan diri mereka terhadap ego-ego mereka. Orang-orang percaya itu harus menyangkal diri untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itulah mengapa Bapak Ibu Yohanes Pembaptis mengajak
uh, banyak orang di situ dari ayat 11 sampai 14 untuk menerapkan nilai kepedulian bagi sesama lebih dari dirinya sendiri. Mementingkan orang lain dibanding dari egonya sendiri. Yohanes Pembaptis mengajak mereka membagikan apa yang mereka punya bagi orang lain yang membutuhkan. Pakaian, di situ dikatakan. Yohanes Pembaptis mengajak para pemungut cukai untuk tidak menagih lebih dari yang seharusnya. Yohanes juga mengajak para prajurit Romawi untuk tidak merampas dan memeras rakyat. Cukupkanlah dirimu, katanya begitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ingin orang-orang banyak itu menyadari bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara menyangkal diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, hari ini bersama dengan orang banyak tersebut, Yohanes Pembaptis juga mengajak kita, mengajak umat percaya di masa ini untuk menjadi pribadi yang membuka dan mempersiapkan jalan bagi hadirnya Tuhan. Ya, sebagai pembuka jalan untuk Tuhan, kita juga diminta untuk menyangkal diri. Sebagai orang-orang yang menyiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan, kita diminta untuk tidak tunduk pada ego kita. Melaluinya Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk menerapkan nilai kepedulian bagi sesama. Nah, mengapa begitu? Karena dengan menyatakan kepedulian bagi sesama, kita itu menunjukkan kebaikan Tuhan melalui kepedulian yang kita lakukan bagi sesama itu. Misal ketika ada seseorang yang kelaparan di depan kita, kita memberikan kepedulian kita dalam bentuk makanan misalnya. Maka dari situ orang itu akan melihat kebaikan Allah di dalam makanan yang ia terima. Atau misalnya ketika ada seseorang yang kesulitan menjual korannya, nggak laku-laku gitu, seharian berada di lampu merah begitu ya. Kemudian kita membelinya, maka dari situ ia akan melihat kebaikan Allah yang menolong dia menghabiskan dagangannya. Bapak Ibu, sekarang kembali kepada kita. Bagaimana respons kita saat ini? Maukah kita menjadi pembuka jalan bagi Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.